Halo Kisisir, salam RQCC. Kembali lagi di podcast Retail Undercover bersama saya Kisya Rizka sebagai host Anda hari ini dan juga bersama partner saya Pak Suntoro Purwadi dari SM Franchise RQCC yang akan menemani perbincangan malam ini. Dan tentu saja di podcast kali ini kita juga akan membahas hal-hal menarik lagi ya seputar retail dan kita kedatangan bintang tamu spesial lagi nih. Ada di samping saya yaitu Bang Zoilus Sitepu atau yang akrab disapa sebagai Bang Zoy ya. Betul? Ya, bisa, boleh. Bang, Mas, Bang Zoy. Bang aja deh. Oke. Nah, Bang Zoy ini nih kurang lebih udah 20 tahun di bidang retail. Nah, untuk lebih dalamnya lagi perkenalannya, Bang Zoy boleh nih sapa pendengar dari podcast ini dulu. Boleh, silakan. Oke, salam Akuisisi. RQCCR. Wis, keren euy. Oke, apa ya? Saya bilang apa nih? Terima kasih sudah diundang ke sini. Kita bincang-bincang. Ada senior saya, ada anaknya senior. Soal pengalaman, soal ini saya jelasin. Oh iya, boleh pengalaman. Oke. Sudah gimana saja berkecimpung sebagai profesional. Ya, betul. Oke. Tadi udah dibilang saya biasa dipanggil Bang Joy. Ya. Abang tukang becak juga boleh. Apa namanya? Saya kerja di modern retail itu sudah beberapa, tapi totalnya sih kurang lebih ada 20 tahun. 20 tahun ya. Mayoritas sih di menghandle atau mengurus yang berkaitan tentang produk-produk fresh. Ya. Oke. Yang berkaitan tentang produk fresh. Mungkin itu aja dulu kali ya. Ya. Nah, berhubungan dengan fresh nih, kali ini kita akan membahas atau mengulik deep dive dalam merchandising fresh department. Nah, sebelum mengulik lebih dalam lagi, kita nanya dulu kali ya, apa itu produk fresh di dalam retail sih, Bang Zoy? Segar nih, segar nih. Iya, Fresh itu kan bahasa Inggris. Ya. betul. Bahasa Indonesianya segar. Ya. Jadi kalau dari kaitannya dari situ, produk fresh itu yang berhubungan dengan segar. Nah, berhubungan dengan segarnya, tapi sebenarnya tidak semua notabene langsung di garis bawahi sebagai produk fresh. Kalau dari sisi penyajian, kalau di dunia retail itu produk fresh disajikan benar, ada yang fresh, Ya. ada yang dalam bentuk chill, ada yang dalam bentuk frozen. Oke. Nah, Sorry Bang, chill itu apa? Frozen itu apa? Oh iya, boleh. sorry. Apa Pak? Kalau chill itu bicaranya produk yang disimpan dalam suhu dari kisaran 4 derajat. 4 derajat. Jadi suhu dingin. Ya. Kalau frozen itu produk yang disimpan dalam kondisi beku. Beku ya. Rata-rata sih kalau di kita minus 18, minus 20 sekitar segitu derajat Celcius. Ya. Gitu. Nah, Itu penyajian tuh. itu dari sisi penyajian. Kalau dari asalnya, nah kalau kita bicara dari sisi asal produk itu, produk fresh itu adalah produk yang berasal atau yang dibudidayakan dari tanah Ya. Oke. atau yang berhubungan dengan sumber daya bumi. Oke. Nah, misalnya kalau yang dari tanah, contohnya yang paling kelihatan sayuran, Sayuran betul. dan buah-buahan. Iya. Nah, kalau yang berhubungan dengan sumber daya bumi, ya misalnya peternakan ayam, Ya. dengan dagingnya kita ambil, peternakan sapi, dagingnya kita ambil, atau bahkan yang dari laut yang kita eksploitasi. Kita ambil ikannya, kita ambil kerangnya, kepitingnya di situ. Nah, produk-produk olahannya juga masuk ke fresh. Oke. Oke. Tetapi produk olahannya bukan yang yang panjang sekali expirednya. Kalau sudah panjang itu biasanya kita dorong itu ke groceries. Groceries. Oke. Jadi olahan-olahan dari produk-produk segar itu juga masuk ke dalam fresh. Boleh dikasih contohnya mungkin, Bang Zoy? Oke, kalau olahan yang paling banyak itu biasanya yang paling kelihatan itu nugget.
Nugget. Oke. ayam bentuk nugget, Ya. lalu baksoan Ya. itu masuk ke fresh, lalu susu segar, Oh, ya, ya. susu segar juga masuk ke fresh, lalu yogurt Ya, turunannya itu ya. turunan, pokoknya turunan-turunan dari produk-produk yang tadi di atas. Ya, Oke. Itu fresh. itu fresh. Jadi kriteria dari produk fresh itu sebenarnya apa aja sih? Kriteria dari produk fresh. Nah, kalau di modern market, fresh itu ada di dalam satu divisi. Kalau di kita kan ada divisi elektronik, bazar dan softline, ya. ada groceries, Ya. ada fresh. Ya. Oke. Divisi fresh itu di dalamnya ada beberapa departemen. Yang pertama adalah departemen buah dan sayur. Buah dan sayur. Yang kedua departemen daging sapi, daging ayam dan ikan, beserta produk-produk laut lainnya. Lalu yang ketiga produk-produk dairy. Itu contohnya yang tadi saya bilang yogurt dan susu segar, bukan UHT ya. Oh, yang fresh Ya, milk. masih ya, Yang Pak? fresh milk. Ya, ya. Jadi Ya. kalau ada satu merek namanya GF, dia punya UHT, punya freshnya. Iya, Ya, betul. ya, ya, ya. Lalu ada produk-produk frozen, Beku ya. ada yang beku. Nah, itu tadi yang sebut nugget, terus ada bakso, Ya. ya kan. Lalu selanjutnya ada departemen roti atau bakery kita biasa nyebutnya, Oh, oke. bakery. Lalu kemudian ready to eat. Jadi ada 6. Ada Iya, 6 ya. beberapa modern retail ada yang bilang dairy frozen itu masuk ke departemen sebelah. Jadi freshnya itu benar-benar yang diproduksi dari alam sama sumber daya tadi, ada yang begitu. Ada yang masukkan dairy and frozen ini ke dalam fresh sendiri, ya itu tergantung perusahaan sih. Ininya lebih fokusnya kemana dan Yes. pembagiannya seperti apa gitu ya. Betul. Nah, Bang Joy, ini kan banyak nih, paling nggak tadi kan ada 6 ya yang disebutkan kan, di masing-masing departemen. Nah, kalau seperti itu, kemudian kita kan juga terkenal dengan negara yang agraris nih, Bang Joy. Yes. Ya. Nah, kira-kira opportunity bisnis fresh itu sendiri di dalam bisnis retail seperti apa ya? Nah, ini yang menarik. Nah, gimana? Nah, itu yang menarik saya bilang. Jadi saya termasuk orang yang idealis bicara tentang produk fresh Ya. supaya dia go Indonesia di dalam Indonesia. Ya. Kenapa? Karena peluang untuk produk fresh itu besar, itu sangat memungkinkan dan sebenarnya jalurnya ada dan banyak. Ya. Kalau mau bicara modern retail sekarang tidak sama dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Pemain tuh sudah sedemikian banyak. Ya. Pemain yang skalanya nasional, pusat Jakarta tapi dia punya cabang di mana-mana seluruh Indonesia, atau pemain yang lokal-lokal di cabang, plus juga pemain-pemain yang bermain di skalanya online. Ya. Udah tambah banyak sekarang. Iya, betul. Luas ya. Sudah ya? sangat luas. 270 juta orang Indonesia, Ya. itu peluang besar buat modern retail dalam beragam bentuk tadi untuk bisa menjual produk fresh. Di situ peluangnya. Nah, selanjutnya adalah pemerataan dari produk-produk fresh ini untuk bisa sampai ke daerah belum sampai hari ini belum terjadi dengan baik. Kenapa saya bilang belum terjadi dengan baik? Satu, produksi masih mayoritas dikuasai di Pulau Jawa. Produksi produk-produk fresh. Di luar yang mungkin bisa dari luar dari luar Pulau Jawa mungkin ikan laut. Ikan laut. Hanya ikan laut mungkin. Tapi di luar itu buah, sayur, daging masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal kita lihat Jawa itu kan hanya seperberapanya dari Indonesia ya. Betul. Sumatera luas, Kalimantan luas. Kenapa gitu Bang Joy? Karena lebih kalau yang saya lihat lebih mudah memproduksi produk-produk itu di Pulau Jawa ketimbang di daerah. Salah satunya mungkin akses dari sarana produksi pertanian, let's say kayak pupuk, let's say kayak benih, itu lebih mudah diambil di Jawa, sehingga produksinya lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa.
Ya, Nah, ya, seperti ya. itu. Opportunity lain yang saya lihat sebenarnya sudah banyak di daerah masyarakatnya naik kelas jadi medium up. Ya. Salah satu contohnya adalah sudah mulai banyak mall-mall bertebaran di daerah-daerah. Betul. Mall-mall itu kan yang datang rata-rata kelas menengah atas. Ya. Ya biarpun ada kelas menengah bawahnya, tapi ketika mall ada itu naik kelasnya tinggi. Ya. Betul, Nah, betul. itu yang harusnya bisa dilihat peluangnya oleh pemain-pemain yang bermain di produk-produk pertanian. Kalau yang saya lihat, jangan menunggu bola modern retail yang datang ke dia. Harusnya sekarang ini harus sudah bisa mulai pemain-pemain yang bermain di modern yang diproduksi produk pertanian itu cari peluang keluar. Jangan di Pulau Jawa saja. Itu saya bilang betul. produk. Betul, betul. Ya, itu selanjutnya. Itu yang kedua atau ketiga saya lupa. Ya. Selanjutnya lagi peluang selanjutnya adalah orang-orang di luar Pulau Jawa melihat produk-produk yang ada di Pulau Jawa sebenarnya sebagai satu benchmark. Jadi yang paling simpel aja adalah di Pulau Jawa itu dulu ada yang namanya buah salak lah, let's say, paling simpel. Nah, orang di luar Pulau Jawa pengen nyobain salak. Caranya gimana? Kalau orang yang kelasnya menengah nggak mungkin dia ke pasar. Tapi kalau dia nggak ada modern retail di sana, otomatis dia nyarinya ke pasar. Nah, yang kelas menengah atas kalau sudah ada modern retail di sana, pasti akan nyarinya ke modern retail dong. Produk-produk seperti itu. Betul, betul. Nah, peluang-peluang seperti itu harusnya yang pemain-pemain yang memproduksi atau vendor-vendor yang bermain di produk pertanian melihat itu di daerah. Itu baru satu. Itu baru satu. Belum produk-produk lain ribuan jumlahnya. Produk pertanian itu. Betul. Nah, kalau kita lihat kan gini, Bang. Produk fresh itu kan tidak mudah lah di-handle karena kan dia tetap seolah kayak hidup ya. Hidup gitu terus. Nah, itu gimana tuh cara mengatasinya tuh? Nah, itu apakah yang saya bilang salah satu kendala kali ya. Betul. Salah satu kendala di produk pertanian kita. Nah, produk fresh di kita ini kan ada dari luar yang kita import, ada yang kita ambil dari lokal. Betul. Nah, kalau yang saya lihat perbandingannya belum sepadan antara produk import sama produk lokal. Sepadan itu maksudnya yang diambil oleh konsumen. Kenapa? Banyak faktor. Faktor pertama ya yang paling simpel ada kayak kita sekarang melakukan pemekaran ke daerah, jualin produk ke daerah. Orang daerah ngelihat produk di Jawa sebagai benchmark. Nah, sama kayak kita kalau ngelihat produk orang di Jawa ini ngelihat produk buah atau produk sayur pasti ngelihatnya dari luar negeri. Betul. Kan sesimpel itu. Nah, itu yang terjadi sekarang di produk impor dan produk lokal. Produk lokal produk lokal image-nya masih belum sebaik produk impor. Kenapa? Dari satu sisi dari produk specification-nya, dari grading-nya, dari kemasannya, dari quality-nya, dari taste-nya jauh sekali berbeda antara produk impor sama produk lokal. Yang paling simple yang saya mau kasih contoh adalah apel. Di Indonesia dari 10-20 tahun yang lalu di modern retail maksud saya, di modern retail di Indonesia yang paling laku apel adalah apel Fuji kalau nggak apel Red Delicious dari Amerika. Apel Fuji dulu pertama banget yang nanam orang Jepang karena namanya juga apel Fuji. Tapi sekarang orang tahu sih apel Fuji dari China. Iya, padahal itu Jepang yang pertama ya. Itu kalau kata Jaya Suprana klirumologi yang paling fatal ya, paling keren gitu kan. Jangan bilang fatal. Paling keren klirumologinya itu. Iya, oke. Nah, tetapi ketika pun diambil dari China, apel Fujinya masih baik gitu sampai di sini. Nah, udah gitu ketika dia mengimpor ke sini, dia berikan sentuhan-sentuhan manis di produk itu. Sentuhan manisnya apa? Apa aja gitu? Kemasannya yang lebih bagus, dikasihlah grading
ukuran yang sama, produknya dikasih partisi sehingga Pembatas tidak ya. beradu. Apel itu kan kalau beradu gampang sekali dia coklat brus. Iya, penyok, Penyok. ya betul. Oke. Nah, dibikin seperti itu supaya apa? Supaya orang yang atau misalnya pemain-pemain yang jual produknya di sini tenang dengan produk itu. Ya. Perjalanan dari China ke sini berapa lama? Butuh berapa minggu? Tapi sampai sini kualitasnya masih tetap terjaga. Kan itu hebat. Iya, betul. Satu yang belum saya kasih, saya belum sebutkan adalah yang terakhir adalah harganya juga. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat orang-orang kita lebih cenderung memilih produk-produk dari impor. Kalau mau bicara apel lokal apa? Gimana tuh dengan apel lokal? Kenapa nggak bisa? Nah, pertanyaannya saya balikin dulu ke apel Fuji. Orang kalau makan apel Fuji, Ya. pasti apelnya dipotong, kupas, makan. Ya. Kalau mau makan apel Red Delicious, Ya. cuci, potong, kupas, makan. Apel Indonesia yang seperti itu nggak ada. Apel Malang kan ada tuh. Apel Malang, Iya. cuci, kupas, asem. Oh gitu. Kan gitu. Iya. Cuci, kupas, asem. Kenapa? Karena dia bukan apel, jenis apel yang untuk dikonsumsi langsung. Oh, Kan seperti itu. Iya, beda. Dia harus diolah dulu. Makanya Makanya dia lebih baik digunakan sebagai bahan untuk pembuatan salad atau kalau nggak dijadiin kerupuk atau jadi jus ya. Dijadiin jus. Di situ dia punya nilai tambah. Nah, belum lagi kalau lah apple to apple deh, apel Fujinya sama apel Malangnya sama. Pernah nggak diperhatikan kalau apel Fuji nun jauh dari China sana sampai ke sini dengan apel Malang yang dari nun dekat di sana ke sini harganya lebih mahal apel Malang. Betul. Apel Malang lebih mahal. Lebih mahal kan? Iya. Kok bisa? Sudah gitu kualitasnya dari sana masuknya di kardus, nggak ada grading segala macam. Kok bisa? Pertanyaannya kan begitu. Jawabannya adalah industri. Skala permainan di luar negeri, permainan produk pertanian dulu sudah skala industri. Jadi ketika dia mempersiapkan benih, dia sudah ada di situ manajemen sampai pada akhirnya apel itu masuk ke dalam kardus untuk di shipping ke Indonesia. Semua sudah termanage dengan baik. Jadi panen saja pasca panennya sudah pasti dia pikirkan jam panennya. Karena kalau kita bicara produk pertanian di atas jam 11 siang evaporasi tinggi misalnya tidak boleh dipanen. Sehingga buah produknya cepat layu. Ya? Oh, itu pengaruh ke situ ya? Pengaruhnya adalah dia keluar airnya cepat karena dia kan masih hidup. Biarpun kita petik dia masih hidup. Masih hidup, ya betul. Di atas jam 11 siang dia akan cepat sekali layu. Itu produk pertanian. Di Indonesia mau sampai dari jam 7 pagi sampai jam 7 panen aja tuh. Nah, itu kan pengaruh. Iya. Untuk di hasil produk akhirnya ya, itu hasil impact produk akhirnya. Belum lagi sistem gradingnya, sistem pencucian itu sudah lengkap di sana. Di Indonesia belum ada yang sampai segitu. Hanya beberapa pemain yang bermain skala industri. Di Lampung kita tahu yang bermain pisang Kak Vendis. Iya, betul. Di di Pasir Sarongge ada yang saya tahu bermain berjenis-jenis berries. Nah, itu yang belum bisa sampai hari ini ditetaskan. Nah, yang menurut saya ada satu lagi yang bisa kita tiru dari luar. Produk-produk Amerika kalau masuk ke sini rata-rata panennya itu bisa 6 bulan, setahun yang lalu baru dia kirim ke sini. Tapi freshness-nya masih dapat. Betul. Freshness-nya masih ada. Padahal panennya berapa bulan ke belakang. Betul. Kenapa? Karena dia punya sistem penyimpanan yang membuat produk itu tahan sampai beberapa bulan itu. Sistem penyimpanan itu yang harusnya juga kita bisa tiru untuk kita membuat produk lokal kita bisa bersaing. Nah, jadi sebenarnya kita tuh banyak bisa meniru dari luar. Cuman
apakah itu visible apa tidak? Ya harusnya duduk bareng semua. Iya, semuanya ya, betul. Ya. Makanya saya bilang opportunity-nya besar. Nah, masalah yang udah bicara masalah atau opportunity nih? Wah, waktunya habis nih. Tadi kita bicara mengenai opportunity-nya gitu kan. Begitu opportunity kan juga mungkin juga ada kendala-kendala yang dihadapin seperti apa. Ya, Kan masalahnya apakah produk buah ini yang dihasilkan sesuai apa tidak? Atau misalnya pemain-pemain yang punya berpikirnya lebih agak maju, dia pengen tahu produk spesifikasi apa sih yang dibutuhin sama modern retail, kan dia tinggal datang ke modern retail. Iya. Nah, pandemi ini bikin orang sekarang agak sedikit tight dengan pengeluaran.